Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Saya Abed dari Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN. Izinkan saya mewakili Bu Direktur untuk memberikan beberapa paparan terkait interoperabilitas atau integrasi sistem dan data dari instansi-instansi pembina, utamanya Renbud Kementerian Kesehatan dengan SIASN di Badan Kepegawaian Negara. Boleh dilanjut? Ya, ini dasarnya kita Bapak Ibu, kenapa sih kita ada integrasi data? Karena memang dari Undang-Undang ASN itu sendiri sudah memandatkan harus ada nih transformasi manajemen ASN, nggak boleh kayak dulu lagi. Mulai dari rekrutmennya, jabatannya, kemudian mobilitas talenta nasionalnya, kemudian percepatan pengembangan kompetensinya, penataan tenaga non-ASN, ini yang baru ada di undang-undang yang baru, kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraannya, kemudian yang jadi titik poin kita di hari ini adalah digitalisasi manajemen ASN-nya. Kemudian juga ada penguatan budaya kerja dan citra institusi. Boleh dilanjut? Nah, kita mengerucut ke digitalisasi manajemen ASN. Mandatnya ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN di pasal 63. Jadi pointersnya apa aja sih untuk digitalisasi manajemen ASN ini? Yang pertama tujuannya itu menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Nah, kalau tidak ada interoperabilitas atau digital integrasi, maka tujuan yang efisiensi dan efektivitas ini serta akurasi manajemen ASN itu akan sangat sulit tercapai. Kita sudah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak instansi pemerintah mempunyai data sendiri-sendiri yang tidak terintegrasi, dan ini mengakibatkan akurasi penyelenggaraan manajemen ASN-nya juga tidak tercapai. Kemudian proses manajemen ASN itu memanfaatkan teknologi digital. Ini sebenarnya kita sudah siap ya dari dulu dengan dulu mungkin teman-teman pernah mengelola SAPK, sistemnya di BKN, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Sekarang kita sudah migrasi ke sistem informasi ASN. Nah, sistem informasi ASN itu sudah terintegrasi dengan berbagai sistem. Nanti kita akan lihat untuk menjamin tadi efisiensi, efektivitas, dan akurasinya. Kemudian prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber ini yang harus kita jaga. Kemudian menyediakan berbagai layanan digital yang nantinya ada, sekarang sudah ada dan nantinya akan kita tambahkan terus di dalam SIASN. Boleh kita lanjut? Nah, ini pengelolaan dan pemanfaatan data yang ada di BKN, Bapak Ibu. Jadi masukannya itu ada data SOTK, honor di layanan perencanaan, kemudian ada referensinya, kemudian ada referensi jabatan, pendidikan, diklat, data ASN-nya sendiri atau profil ASN, kemudian data pendukung dan rumpun yang terbaru. Nah, data-data ini dikelola baik oleh BKN, oleh instansi pembina, maupun oleh Bapak Ibu, bagian organisasi, bagian SDM, maupun dinas di seluruh pemerintah, instansi pemerintah. Nah, setelah diolah, diverifikasi, dan divalidasi, maka akan menghasilkan beberapa data yang bisa kita bagi pakaikan sebenarnya, yaitu data peta jabatan, kualifikasi pendidikan, tadi profil ASN-nya juga bisa kita bagi pakaikan, kemudian talent pool, kemudian karir path dari masing-masing ASN-nya, kemudian data pengisian jabatan lowong, termasuk rekomendasi redistribusi pegawai. Boleh dilanjut? Nah, ini skema bagi pakai data, referensi, dan peta jabatan ya. Kita mengerucut ke peta jabatan. Nah, data referensi baik UNOR, unit organisasi, jabatan, pendidikan, diklat, dan lain sebagainya itu diolah di dalam sistem perencanaan kepegawaian SIASN menjadi data peta jabatan yang nantinya akan diverifikasi oleh teman-teman di Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN di BKN. Nah, setelah data itu sudah valid dan terverifikasi, maka akan digunakan di beberapa layanan di BKN, kemudian juga kita integrasikan, kita bagi pakaikan dengan teman-teman. Nah, layanan-layanan yang sudah jalan saat ini adalah mutasi, kemudian yang baru ini ASN Karir, mungkin teman-teman di bagian SDM, BKP SDM ini sudah menggunakan ya, baru kita launching. Jadi ASN Karir itu kalau mau mengisi jabatan,
maka akan melihat data peta jabatan yang ada di layanan perencanaan kebutuhan di SISN. Kemudian manajemen talenta, sebentar lagi akan launching manajemen JF untuk teman-teman instansi pembina yang belum punya sistem. Jadi seperti teman-teman Kemenkes dan Kemendikbud itu sudah punya sistem sendiri ya, jadi kita integrasikan. Tapi untuk teman-teman instansi pembina yang memang belum punya sistem, masih manual misalnya mengelola perhitungan rekomendasi kebutuhan JF-nya masing-masing, itu nanti kita akan siapkan sistemnya. Kemudian layanan-layanan yang dulu dikelola oleh teman-teman KSN, kemudian nanti ada rekomendasi redistribusi pegawai, jadi harapan kami, begitu ada jabatan kosong, utamanya untuk jabatan fungsional dan pelaksana ya Bapak Ibu, di unit manapun, itu tidak harus selalu diisi menggunakan pola rekrutmen. Tapi nanti kita punya data rekomendasi redistribusi pegawai. Setelah peta jabatan, instansi Bapak Ibu masing-masing diverifikasi. Jadi kita akan lihat jabatan-jabatan tersebut sebenarnya kosong, kebutuhannya berapa, kemudian jabatan yang sama di unit lain yang pegawainya berlebih itu ada di mana. Gitu. Jadi bisa diredistribusikan pegawainya. Nah, ini dapat dilihat baik dalam skala instansi maupun nanti skala nasional. Jadi kalau memang jabatan tersebut tidak ada kelebihan pegawainya di instansi Bapak Ibu, mungkin ada pegawai-pegawai lain di instansi lain yang berminat. Mungkin karena dia sebenarnya rumahnya lebih dekat, atau ada kebutuhan-kebutuhan lain. Seperti itu. Kemudian standar kompetensi jabatan dan kelas jabatan. Nah, integrasi data atau bagi pakai data oleh teman-teman stakeholders, utamanya data peta jabatan ini, kita sudah gunakan untuk formasi rekrutmen ASN ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tahu semua sekarang sedang berproses untuk P3K, CPNS-nya sudah SKD, tinggal menunggu SKB. Nah, itu datanya itu data yang Bapak Ibu isikan di peta jabatan di SISN Perencanaan Kebutuhan. Kemudian integrasi Renbud dengan Renbud Kemenkes sudah 2 arah. Nah, ini akan ada skema baru. Kita belajar dari integrasi yang lama, itu rupanya kita butuh beberapa pembaruan. Pola pembaruannya nanti akan saya jelaskan. Kemudian dengan Kemendikbud juga sudah, baik dengan Renbudnya maupun dengan Dapodiknya. Kemudian sedang berproses sekarang integrasi dengan teman-teman di Sekjen Kemendagri. Baik untuk peta jabatan yang akan kami berikan ke teman-teman di Sekjen Kemendagri, maupun nanti akan digunakan untuk sistem Anjep ABK Simona Kemendagri dan sistem lain yang teman-teman Kemendagri pakai. Boleh dilanjut? Nah, ini tadi permasalahannya. Kita mau kejar efisiensi, efektivitas, dan target manajemen ASN yang presisi, tapi kalau tidak terintegrasi, atau terintegrasinya hanya parsial, maka ada beberapa permasalahan Bapak Ibu yang kita temui selama beberapa tahun ini. Yang pertama itu operator input data yang sama berulang-ulang. Jadi ini mungkin masalah klasik, tapi dari dulu tidak pernah kita selesaikan ya Bapak Ibu ya. Mungkin teman-teman bagian SDM, BKP SDM, maupun bagian organisasi nih yang kena terus gitu. Input terus data pegawai, input terus data SOTK di banyak sistem. Mengisi sistem yang berbeda dengan data yang sama. Ini kan buang-buang waktu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita coba tangkal dengan integrasi. Nah, kemudian tadi kalau Bapak Ibu mengisi data SOTK misalnya, atau data pegawai di banyak sistem, ada kemungkinan datanya tidak konsisten tadi. Data si A harusnya golongan berapa, jabatan apa misalnya, atau di bawah dinas pendidikan misalnya, atau dinas kesehatan itu ada beberapa bagian. Nah, ternyata antar sistem itu datanya berbeda. Data strukturnya berbeda, maupun data pegawainya berbeda. Kemudian datanya tidak lengkap. Ini juga jadi masalah. Kemudian dari sisi banyak sistem dibuat untuk mengelola data yang sama. Ini buang-buang anggaran sebenarnya. Nah, sejak 2018, kita sudah kolaborasi dengan teman-teman KPK ya. Waktu itu di Stranas PK, Stranas Pencegahan Korupsi, konteksnya sistem merit memang waktu itu. Nah, jadi konteks sistem merit itu tidak akan bisa jalan kalau datanya tidak sama. Itu yang pertama. Kemudian datanya juga tidak terintegrasi. Tapi setelah itu kita temukan masalah lain. Ternyata kalau semua instansi buat sistem, itu buang-buang anggaran. Padahal anggarannya bisa digunakan untuk yang lain.
Misalnya dulu teman-teman membuat sistem Simpek namanya, atau sistem perencanaan juga ada. Nah, kenapa nggak satu sistem aja, teman-teman ngisi di sistem itu, yang butuh kita bagi pakaikan, seperti itu. Sedangkan permasalahan pada outputnya tadi, penyajian informasinya jadi terlambat, tidak akurat karena datanya berbeda, kesalahan pengambilan keputusan ini sangat dimungkinkan, kemudian tadi boros anggaran. Boleh kita lanjut? Nah, teman-teman, baik dari bagian organisasi maupun BKPSDM ya, ini saya ingin menginfokan setelah rincian formasi untuk rekrutmen ASN tahun 2024 kemarin, ada beberapa hal baru. Mungkin ada teman-teman yang belum terinfo terkait sistem peta jabatan kita di SISN Perencanaan Kepegawaian. Nah, ini yang pertama adalah Vaskes atau sekolah itu wajib impor dari pembina. Jadi Vaskes itu kita sudah dapat datanya ya dari teman-teman Kemenkes dan sekolah dari teman-teman Kemendikbud. Kalau dulu sebelum rincian formasi 2024, teman-teman masih boleh 2 jalur ya. Bisa buat manual atau bisa integrasi. Nah, dengan adanya surat edaran deputi mutasi, maka semua Vaskes dan sekolah wajib terintegrasi. Datanya harus sama dengan yang ada di datanya teman-teman pembina. Untuk yang data owner yang lain masih bisa manual menggunakan Tobis existing. Kemudian untuk owner atau jabatan yang belum diverifikasi atau ditolak, maka ikut Tobis existing. Ketika sudah disetujui, maka tidak bisa diedit lagi, Bapak Ibu. Ini biar tadi datanya konsisten. Kemudian untuk penghapusan, baik owner maupun jabatan, jika tidak ada rincian, maka bisa dihapus. Tapi kalau ada di rincian, nah di tengah jalan kan banyak ya, terutama sih instansi pusat ini. Sudah dirinci, dari mulai Januari kemarin 2024, ternyata instansinya SOTK-nya berubah. Nah, ini kan banyak kementerian-kementerian baru ya. Saya kurang tahu nih untuk Pemda apakah banyak yang berubah. Nah, ini kita mekanismenya kita terapkan soft delete. Jadi, begitu jabatan tersebut atau unit tersebut ada formasinya di 2024, bisa dihapus hanya saja digunakan soft delete, tidak dihapus permanen. Kenapa? Karena data itu nanti Bapak Ibu akan tetap gunakan untuk penetapan NIP. Jadi kalau ada perubahan organisasi di tengah-tengah jalan antara rekrutmen dengan penetapan NIP, maka penetapan NIP-nya masih menggunakan data unit organisasi yang lama. Setelah ditetapkan NIP-nya, baru dimutasi ke unit atau jabatan yang baru. Seperti itu. Nah, kalau sudah disetujui, sudah diperbaiki, maka tidak bisa dihapus. Boleh dilanjut? Nah, ini skema interoperabilitas data kita dengan teman-teman pembina. Peta jabatan itu diisi di sistem informasi ASN, kemudian perhitungan kebutuhannya ini digunakan di teman-teman pembina ya, karena teman-teman pembina yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi. Setelah itu, kita akan integrasikan kebutuhan yang sudah teman-teman input, sudah teman-teman hitung di Renbud-nya teman-teman Kemenkes misalnya, ke dalam peta jabatan yang teman-teman sudah isi di SISN Perencanaan Kebutuhan. Kemudian data itu baru digunakan untuk layanan-layanan yang ada di SISN, baik untuk pengisian jabatan dan lain sebagainya, termasuk mutasi. Kemudian data tersebut juga yang akan kami integrasikan. Boleh dilanjut? Nah, ini skemanya. Jadi ini skema terbaru, Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan kenapa sih kita ada sedikit saja perubahan skema interoperabilitas data Renbud nakes ya dengan teman-teman Kemenkes. Yang pertama itu data Vaskes Bapak Ibu isi di dalam SISN perencanaan step 1 itu menggunakan import pembina atau update mapping. Sehingga setiap Vaskes, baik RSUD misalnya Puskesmas atau yang lainnya, itu terkoneksi dulu dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan. Kode Vaskesnya sama. Kemudian Bapak Ibu rincikan struktur organisasi yang ada di bawah Vaskes tersebut sesuai dengan SOTK. Nah, itu di dalam SISN Perencanaan Kepegawaian. Setelah itu, data Vaskes tersebut beserta data SOTK keseluruhan, kami integrasikan, kami kirimkan ke teman-teman di Renbud Kemenkes. Nah, Bapak Ibu tinggal menghitung, men-tagging ya nanti sistemnya, nakes-nakes di setiap struktur organisasi tersebut. Begitu sudah mendapatkan rekomendasi dan penetapan, maka data tersebut akan otomatis kita tarik kembali ke SISN Perencanaan Kebutuhan menjadi peta jabatan yang sudah lengkap. Seperti itu. Jadi, tidak masalah
sistemnya terpisah tapi datanya tetap sama. Boleh dilanjut? Nah, ini yang kita belajar dari rekrutmen 2024 nih. Ada beberapa poin yang perlu kita melakukan penyempurnaan. Yang pertama, formasi nakes tidak sesuai kebutuhan atau penempatan. Nah, ini saya sangat mengapresiasi teman-teman Kementerian Kesehatan yang mau ngumpulin teman-teman teman-teman BKPSDM, organisasi maupun dinas kesehatan, karena memang cuma itu yang bisa mengatasi masalah ini. Teman-teman harus ngobrol. Selama ini kan teman-teman kurang ngobrol gitu ya. Jadi apa yang dibutuhkan dinas kesehatan saat menjadi rincian formasi di rekrutmen ASN kok beda. Banyak banget yang lapor seperti itu. Gimana caranya mengatasinya ya? Kalau sistem itu sudah terintegrasi, sudah saling ngobrol. Tapi orang-orangnya juga harus saling ngobrol antara teman-teman di organisasi, SDM maupun di dinas. Supaya sama persepsinya, kemudian angka kebutuhannya pun dan penempatannya itu sama saat diusulkan sampai nanti penetapan NIP. Nah, kemudian ini di sistem kita sudah memberikan roles ya, operator infojab namanya. Operator infojab itu dia berbeda kewenangannya dengan operator SOTK. Jadi kalau operator SOTK itu bisa mengisi struktur dan infojab, operator infojab ini yang bisa diberikan ke teman-teman dinas untuk mengisi infojabnya saja, kebutuhannya saja. Itu. Kemudian untuk perbedaan struktur dan nomenklatur Faskes, ini single source of truth kita adalah data struktur Faskes dan nomenklatur jabatan nakes yang ada di SOTK. Nah, kemarin itu sebelum ada metode baru integrasi kita, jadi teman-teman masih bisa menginput struktur di bawah Faskes dari datanya teman-teman Kemenkes, seperti itu ya. Masuk ke dalam SISN perencanaan. Nah, mulai tahun depan tidak seperti itu lagi. Mulai tahun depan, seperti yang saya sudah jelaskan barusan di slide sebelumnya, struktur murni ada di SISN perencanaan. Karena itu diverval oleh teman-teman di Pusat Perencanaan Kebutuhan di BKN. Kemudian rekomendasi dan nomenklatur pendidikan nakes ini juga kemarin menjadi perbincangan yang cukup seru. Karena rekomendasi pendidikan itu keluarnya memang di tengah jalan seperti itu ya. Dan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhannya teman-teman di dinas kesehatan maupun di instansi. Nah, ini kita sedang buatkan sistem layanan yang namanya layanan referensi. Nanti teman-teman seluruh pembina itu wajib mengisinya di sana. Gitu. Jadi untuk jabatan-jabatan fungsional yang mereka bina, itu pendidikannya apa saja itu nanti di sana nanti akan diverval. Nah, setelah diverval, baik oleh BKN dan Kemenpan, itu yang menjadi dasar acuannya untuk rekrutmen maupun untuk manajemen talenta dan mutasi dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir, kemarin itu ada masalah terkait nakes di unit yang belum terdaftar di SOTK. Contohnya untuk nakes di PSC ya misalnya. Kemarin banyak banget yang nanya. Nah, mengacu ke nomor 2, kita sudah menggunakan satu sumber yang sama, yaitu nomenklatur SOTK. Jadi teman-teman biasanya kemarin itu banyak aduannya karena PSC-nya tidak ada di SOTK, maka direkrut di tempat lain, kemudian nanti akan dimutasi. Nah, itu sebenarnya nggak benar Bapak Ibu untuk mengisi rekrutmen seperti itu. Itu sama dengan yang kalau di Kemendikbud itu ada guru di sekolah swasta, tapi ada mengajar di sorry datanya adalah ASN. Itu sama saja. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak boleh seperti itu karena kalau seperti itu maka data kebutuhan yang ada di unit yang digunakan untuk rekrutmen itu selamanya tidak akan penuhi, akan kurang terus. Kenapa? Ya itu. Karena setelah direkrut dimutasi ke tempat lain, direkrut dimutasi ke tempat lain. Jadi saran kami sebaiknya diformalkan untuk unit yang seperti itu supaya kedepannya untuk rekrutmen tidak terkendala lagi. Boleh dilanjut? Nah, ini ada beberapa hal baru. Nah, multi tagging rumpun jabatan tadi. Nah, ini kaitannya dengan rumpun jabatan yang ada di setiap jabatan di peta jabatan. Kalau sebelumnya Bapak Ibu hanya menggunakan satu rumpun jabatan, kita menggunakan urusan pemerintahan ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya nanti sudah bisa multi. Seperti tadi dijelaskan, sebenarnya rumpun
atau urusan pemerintahan itu kan nggak cuma satu, untuk satu jabatan bisa multi. Ini sudah diakomodir di sistem, boleh lagi. Halo, Pak Apit. Suaranya hilang. Oh ya, maaf. Nah, ini sudah terdengar ya? Sudah, Pak. Tunggu, Pak. Baik. Nah, ini misalnya pengisian jabatan Direktur PPSI ASN. Dia punya 3 rumpun yang di tagging. Yang pertama manajemen, ICT, kemudian hukum. Nah, ternyata si A ini dia S1 manajemen. Dari sisi pendidikan, rumpunnya sudah terpenuhi 1. Kemudian dia punya sertifikasi nih, ICT. Kemudian dia pernah 5 tahun. Ada track record-nya, lewat jabatan di Biro Hukum misalnya. Maka dia otomatis masuk ke dalam pooling. Nah, tapi misalnya si B, si hijau, dia S1-nya hukum. Kemudian S2-nya manajemen. Nah, tapi dia belum punya rumpun ICT, belum punya kualifikasi itu. Nah, nanti di pengembangan kompetensinya, maka ada otomatisasi saran pengembangan. Biasanya kalau kita masuk ke web-web pengembangan pemerintah ya, baik ASN unggul ya teman-teman LAN dan lain sebagainya, mungkin yang dipunyai oleh teman-teman instansi juga, itu begitu satu PNS si A masuk, dia itu banyak banget materi yang ditawarkan. Nah, dengan perumpunan seperti ini di dalam data, maka kita bisa otomatis menyajikan yang kita sarankan, yang relevan dengan yang bersangkutan. Itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh kita bahas. Terima kasih.